Bonjour, je m'appelle Hana Oliveira. Saya berasal dari kelas reguler A Prancis 2021 dengan nomor induk mahasiswa 22 11 13 10 02. Dans cette course, nous discuterons de l'accent des pronoms personnels sujets, des phrases présentatives et des adjectifs de nationalité. La première est les salutations. Dalam bahasa Inggris, les salutations atau biasa disebut dengan greetings, atau dalam bahasa Indonesia itu sapaan, biasanya digunakan ketika kita akan memulai suatu percakapan. Nah, sapaan dalam bahasa Prancis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu les salutations formelles dan les salutations informelles, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sapaan formal dan sapaan non-formal. Nah, les salutations formelles atau sapaan formal biasanya digunakan untuk situasi yang resmi seperti di kelas, rapat, seminar, dan sebagainya. Sapaan formal tersebut digunakan untuk menunjukkan perilaku yang sopan. Selain itu, sapaan ini juga digunakan ketika kita berbicara pada orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Contoh sapaannya seperti bonjour yang artinya selamat pagi, bonsoir yang artinya selamat malam, comment allez-vous yang artinya apa kabar Anda, kemudian ada au revoir yang artinya sampai jumpa, ada à bientôt sampai jumpa segera, atau kalau dalam bahasa Inggris dia see you soon. Kemudian yang terakhir ada bonne nuit yang biasanya digunakan untuk sapaan selamat malam ketika kita mau tidur. Kemudian yang selanjutnya itu ada les salutations informelles atau sapaan informal. Nah, biasanya sapaan ini digunakan untuk situasi yang tidak resmi seperti di rumah, di jalanan, dan sebagainya. Sapaan ini digunakan ketika kita memulai percakapan dengan teman sebaya kita ataupun orang yang berusia lebih muda daripada kita dan orang yang sudah kita kenal akrab. Contoh sapaan ini seperti salut yang artinya hai, ça va yang artinya apa kabarmu, kemudian ada kuku yang artinya juga halo atau hai, kemudian juga ada abdu yang artinya sampai jumpa gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat Prancis biasanya juga mengiringi sapaan dengan gestur tertentu yaitu seperti lambaian tangan atau le salutation de la main, pelukan atau le câlin, kemudian ada berciuman di pipi atau la bise atau le bisou, kemudian ada berjabatan tangan atau la poignée de main, kemudian ada tepukan tangan atau top la, kemudian ada membuka topi atau chapeau bas. Yang selanjutnya ada la phrase. Dalam bahasa Indonesia, la phrase yaitu kalimat adalah susunan kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Di dalamnya terdapat unsur minimal berupa subjek dan predikat. Nah, dalam la phrase ini ada 4 bagian yang akan kita bahas, yaitu biasanya dalam membuat suatu kalimat perkenalan ada 4 bagian penting yang dibutuhkan atau yang biasanya terkait di dalamnya. Nah, 4 bagian inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada le pronom personnel sujet, kemudian ada verba untuk perkenalan, kemudian ada le phrase présentatif, dan yang terakhir ada les adjectifs de nationalité. Yang pertama yaitu adalah le pronom personnel sujet. Ialah kata ganti orang yang digunakan sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Prancis, kata ganti ini dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu subjek orang pertama, subjek orang kedua, dan subjek orang ketiga. Kalau contohnya dalam bahasa Indonesia, le pronom personnel sujet itu seperti saya, kamu, Anda, kami, mereka. Nah, dalam bahasa Prancis, yaitu ada yang singulier dan pluriel, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada yang tunggal dan ada yang jamak. Kalau yang tunggalnya itu ada je yang artinya saya, ada tu yang artinya kamu, ada il yang artinya dia laki-laki, ada elle yang artinya dia perempuan.
Nah, kalau bentuk plurielnya atau bentuk jamaknya ada bu yang artinya kami, bu yang artinya Anda. Bu ini biasanya digunakan ketika kita berada dalam percakapan formal. Kemudian ada il pluriel, ada el pluriel. Selanjutnya ada verba untuk perkenalan. Untuk melakukan aktivitas perkenalan tersebut, ada beberapa kata kerja yang biasanya digunakan seperti être, avoir, s'appeler, habiter, dan venir. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, être atau avoir itu sama seperti to be. Nah, dalam bahasa Prancis, être atau avoir ini dibedakan berdasarkan sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya être itu dia digunakan untuk verba bantu yang digunakan untuk menyatakan identitas, profesi, sifat, dan sebagainya. Sedangkan verba avoir digunakan untuk menyatakan usia, kepemilikan, dan sebagainya. Kemudian ada verba s'appeler yang digunakan untuk menyatakan nama. Contohnya kan kayak tadi saya perkenalan itu misalnya saya mau bilang saya Hana, saya bernama Hana. Saya bilangnya jadi je m'appelle Hana gitu. Kemudian ada verba habiter yang digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Kemudian selanjutnya ada verba venir digunakan untuk menyatakan asal kota dan negara. Nah, selanjutnya berikut adalah tabel konjugasi 5 verba untuk perkenalan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Contohnya, misalnya, setiap verba itu kalau dalam bahasa Prancis, konjugasi kata kerja itu disesuaikan dengan penggunaan subjek mana. Misalnya kita menggunakan subjek je gitu kan. Kita menggunakan subjek je, terus kita mau menyatakan misalnya pekerjaan kita. Misalnya kita mau bilang saya adalah seorang guru gitu kan. Kita je itu kan untuk menyatakan profesi kan tadi kita pakai verba perkenalan être. Nah, si être ini kita konjugasi lagi sesuai dengan si je-nya. Jadi kalau être kalau misalnya mau kita pakai untuk je jadi je suis. Jadi kalau kita mau bilang saya adalah seorang guru, jadi kita bilangnya je suis professeur gitu. Berikut kita dapat lihat setiap konjugasinya yang berbeda-beda ya tentunya. Selanjutnya ada le phrase présentatif atau biasanya diartikan sebagai ekspresi atau frasa yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu atau seseorang. Nah, le phrase présentatif ini yaitu ada c'est, voici, dan voilà. Nah, c'est, voici, dan voilà ini merupakan ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah nomina atau persona. Contohnya, c'est Budi yang artinya ini Budi. Kemudian ada voici mes camarades yang artinya ini adalah teman-teman saya. Kemudian ada c'est de Borobudur yang artinya ini adalah Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu ada ilia yang merupakan ekspresi yang digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu nomina atau persona. Contohnya, il y a quelqu'un dans la classe. Artinya itu ada seseorang di dalam kelas. Kemudian ada il y a des nouvelles étudiants. Itu artinya ada murid baru gitu. Selanjutnya ada les adjectifs de nationalité. Adalah adjektiva yang digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan seseorang. Nah, dalam bahasa Prancis, negara-negara tersebut digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu negara berjenis kelamin maskula tunggal yang ditandai dengan adanya penggunaan artikel le. Kemudian ada negara berjenis kelamin femina tunggal yang ditandai dengan adanya artikel la. Kemudian ada negara berjumlah jamak yang ditandai dengan adanya penggunaan artikel le. Dan yang terakhir ada negara-negara yang tidak menggunakan artikel. Nah, pada umumnya, negara yang berakhiran huruf vokal E ialah negara yang berjenis kelamin femina tunggal. Namun, walaupun
kayak gitu, tetap ada beberapa negara yang walaupun berakhiran huruf vokalnya itu tapi dia itu sebenarnya berjenis kelamin maskula tunggal. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya berpatokan sama kalau misalnya dia berakhiran huruf berarti dia femina. Itu nggak selalu benar. Tapi ada memang beberapa negara yang berakhiran huruf itu femina tunggal. Contohnya itu dapat kita lihat di sini. Penggunaan si les adjectifs de nationalité itu, misalnya kita mau bilang saya berkebangsaan Swedia. Kalau dalam bentuk maskulannya itu jadi je suis suédois. Nah, kalau dalam bentuk feminennya itu ditambahkan jadi je suis suédoise. Bacanya pun berbeda. Kemudian ini ada, kalau misalnya kita mau menyatakan asal kita, misalnya kita mau bilang saya berasal dari Swedia, itu kita bilangnya jadi je viens de Suède. Gitu. Selanjutnya kita dapat lihat contohnya dalam tabel gambar tersebut. Nah, meskipun negara tersebut itu digolongkan dalam kategori tertentu, tapi penggunaan kata sifatnya itu disesuaikan untuk menyatakan kewarganegaraan itu disesuaikan dengan gender individu subjeknya. Jadi kalau misalnya pada femina, aktifnya itu akan ditambahkan huruf atau ne. Pada subjeknya maskula, kalau subjeknya maskula itu nggak ditambahkan apapun, tapi kalau subjeknya jamak biasanya akan ditambahkan akhiran huruf s. Tapi kalau misalnya si objektiva nationality itu udah berakhiran huruf s, ya kan udah jamak, ya udah kita nggak usah nambah jamak lagi. Jadi contoh penggunaan si adjektifanya itu disesuaikan dengan subjek itu contohnya kayak saya, misalnya kita mau bilang saya orang Indonesia. Kalau yang bilang itu adalah perempuan, berarti dia bilangnya jadi je suis Indonesian. Nah, kalau misalnya yang bilang itu laki-laki, berarti dia bilangnya jadi je suis Indonesia. Begitu. Begitu contohnya. Nah, untuk menyusun kalimat pada les adjectifs de nationalité itu digunakan rumus sebagai berikut, yaitu ada sujet plus adverbe conjugué plus adjectif de nationalité. Contohnya kita mau bilang saya berkebangsaan Kanada, gitu kan. Kalau misalnya yang bilang itu perempuan, ya kan berarti jadi je suis Canadien. Tapi kalau misalnya yang bilang itu adalah laki, jadi dia bilangnya je suis Canadien. Kayak contohnya itu bisa kita lihat pada tabel pada gambar yang ada di sini, yaitu misalnya dia mau bilang Mario warga negara Kanada. Mario itu kan laki-laki, berarti jadi Mario Canadien. Kalau Maria itu kan perempuan, berarti jadi Maria Canadien. Gitu. Kemudian ada, jika kita mau menyatakan negara asal kita, rumusnya itu sebagai berikut, yaitu ada sujet ditambah verb yang sudah dikonjugasi, kemudian ada ditambahkan dengan preposisi de dan ditambahkan lagi dengan nama negaranya. Nah, penggunaan preposisi de untuk menyatakan asal negara itu disesuaikan dengan kategori negara yang mengikutinya. Jadi kalau misalnya negara yang diikuti itu berjenis kelamin maskula tunggal, itu preposisi de-nya diubah menjadi du. Tapi kalau misalnya negara yang mengikutinya itu berjenis kelamin femina tunggal, preposisinya itu tidak berubah. Kemudian kalau misalnya negara yang mengikutinya itu huruf diawali dengan huruf vokal, itu misalnya itu preposisi de-nya itu diubah menjadi de apostrof. Kemudian kalau misalnya negara yang berjenis jamak, maka preposisi de itu diubah menjadi d.
Contohnya di gambar itu kita bisa lihat Je viens de France, je suis français. Itu artinya saya berasal dari Prancis, saya warga negara Prancis, ya kan? Kemudian ada Maria et Mario viennent du Canada, ils sont canadiens. Nah, si Kanadanya itu kan di situ maskula tunggal, berarti preposisi dan itu diubah menjadi du. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh di gambar tersebut. Merci beaucoup pour votre attention. Nah, baik. Itu tadi adalah penjelasan singkat saya mengenai le pronom personnel sujet, les adjectifs de nationalité, dan le phrase representatif. Sekian materi yang telah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.